Saudari-saudaraku yang terkasih, betapa tidak menyenangkannya seandainya kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Apalagi itu adalah situasi-situasi atau kondisi kehidupan yang tidak baik, yang tidak kita kehendaki sebagai manusia. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang rupanya mendapatkan anugerah untuk bisa melihat situasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Bahkan ketika ibunya akan mendapatkan celaka, dia tahu. Dan akhirnya dia ingin melepaskan itu karena merasa gelisah, merasa tidak nyaman. Dia merasa takut dengan situasi-situasi yang dilihatnya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam perjamuan Paskah antara Yesus dan para muridnya, Yesus mengetahui, meramalkan tentang dirinya, apa yang akan terjadi pada dirinya. Maka secara manusiawi mungkin dia mengalami juga ketakutan atau kegelisahan, atau bahkan mungkin kekecewaan karena salah seorang dari muridnya akan mengkhianati dia. Salah seorang dari muridnya akan menyerahkan dia kepada kematian. Inilah yang justru membuat situasi ini yang menjadi tidak nyaman. Tetapi sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Ia juga menanggung kesedihan karena salah satu murid terkasihnya menjadi domba yang hilang. Yudas dianggap sebagai domba yang hilang dan jatuh begitu parah ke dalam cengkraman dosa, keserakahan, dan kejahatan. Sebagai Tuhan, Ia tetap menghadirkan kasih-Nya. Sebagai Tuhan, Ia menghadirkan cintanya yang tak terbatas. Injil dengan jelas memberitahu kita bahwa setan memasuki Yudas, dan Yudas rupanya juga telah membuka jalan bagi setan dengan mencuri dan berbohong, mengeraskan hatinya untuk kebaikan, dan inilah juga yang kiranya dapat menjadi perhatian bagi kita. Semoga kita juga dapat memutuskan untuk menghindari bahkan dosa yang paling ringan sekalipun. Saat itu Yesus menyuruh Yudas untuk melakukan apa yang akan dilakukannya segera. Meskipun mengetahui bahwa dia akan melakukan penangkapannya sendiri dan kematian yang menyakitkan, Yesus rupanya tidak mau ikut campur tangan dalam kehendak Bapanya. Dia memandang wajah para muridnya yang dikasihinya dan menerima bahwa dia harus pergi ke tempat yang tidak bisa mereka ikuti. Dia berpegang teguh pada pengetahuan bahwa Allah akan dimuliakan pada dirinya dan ia pun akan dimuliakan Allah. Ketika kita menghadapi rasa sakit, penderitaan, dan kematian, kita dapat menerima kenyataan kita dan berpegang teguh pada pengetahuan bahwa Tuhan juga akan dimuliakan. Kita dapat menyatukan diri kita dengan derita Yesus yang mengetahui secara langsung rasa sakit kita, dan kita dapat menantikan surga di mana setiap air mata akan dihapus. Kita selalu dapat mempercayai kasih setia Bapa, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Petrus saat itu tampil berbicara mewakili murid-murid yang lain. Ketika dia meminta untuk mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, bahkan dia siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Merayakan Paskah bersama Yesus setelah kemenangannya masuk ke Yerusalem, Petrus dan semua rasulnya mengharapkan hal-hal yang besar. Mereka tidak menyadari bahwa dalam beberapa jam gurunya yang mereka cintai akan ditangkap, akan diejek, disiksa, dan disalibkan. Petrus tidak dapat memahami bahwa dirinya akan mengkhianati sang guru. Namun tak lama setelah penangkapan Yesus, dia menyangkal Yesus tetapi juga sekaligus semakin mengenalnya. Mengingat bahwa Petrus, orang yang disebut Yesus sebagai batu karang, mengalami kegagalan yang sangat menyedihkan, hal ini secara rohani memberi kita penghiburan. Mungkin ketika kita mengalami kegagalan,
kita pun boleh melihat sosok Petrus. Ia yang seakan-akan telah gagal untuk mengikuti Yesus, tetapi ia juga akhirnya dengan kegagalan itu semakin menyadari kerapuhannya dan ia pun semakin mendekatkan dirinya kepada Sang Guru sejati. Yesus memilih kita, pria dan wanita yang tidak sempurna, untuk melanjutkan karya-karyanya, untuk mengikuti hidupnya dan membangun gerejanya. Berkali-kali para murid meminta pengampunannya dan melanjutkan perjuangan untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Maka Tuhan juga mengundang kita untuk meniru kesetiaan dan ketekunan para murid di dalam membangun kerajaannya di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sadar bahwa kita lemah, kita sadar bahwa kita rapuh, banyak melakukan kekurangan dan dosa. Tetapi ketika kita selalu mengarahkan kepada Tuhan, diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai, membimbing kita dan menguatkan kita di dalam kerapuhan-kerapuhan tersebut. Semoga kita setia sebagai murid-muridnya. Tuhan memberkati.